Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa lagi sama-sama berdoa pagi, mengawali hari yang baru dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan lagi buat hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan pagi ini kami bangun lagi dengan kekuatan yang baru dari surga. Ada hikmat, urapan, sejahtera-Mu yang baru, kasih-Mu melimpah dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Mari Tuhan Kau pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Kau tahu kerinduan kami Tuhan, kami tidak mau jalan sendiri. Mari Tuhan Kau yang pegang setiap tangan kami, Tuhan yang tuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memulai doa pagi ini. Kami siap Tuhan untuk membuka mulut kami, untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, Amin Tuhan. hatiku percaya.
percaya Tuhan. Hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, Haleluya. hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Kami percaya, kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Kau yang angkat kekhawatiran kami, Kau yang angkat ketakutan kami. Kami percaya, kami percaya janji-janji-Mu ya dan amin. Kami mau hidup dalam janji-Mu, firman-Mu digenapkan. Haleluya, haleluya. Sekarang Ramaya, 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 Ramase. Haleluya. Tuhan Engkau baik, kami berseru kepadamu Tuhan. Oh haleluya, Yesus, Kau yang pegang tangan kami, Kau Allah yang mengasihi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ramaya, 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 Ramase. Haleluya, 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 haleluya. Ramaya, 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 Ramase. Ramaya, 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 Ramase. Kami pegang setiap janji-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ramaya, 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 Ramase. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, baik bagiku. Amin. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Amin. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Haleluya. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Amin. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku.
selalu Kau bersamaku, Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku, amin. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku, Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Amin Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Terima kasih. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku, Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Haleluya. Kau sungguh baik, baik bagiku, amin. Kasih-Mu nyata dalam hidupku, haleluya. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku, haleluya. Kasih-Mu nyata dalam hidupku, haleluya. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik, baik bagiku, haleluya. Kasih-Mu nyata dalam hidupku, oh Yesus. Ku mau setia sepanjang umur hidupku, betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu, haleluya. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna, haleluya, haleluya, haleluya. Shikaramaya ramaya 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 ramase, haleluya, haleluya.
kami melewati semuanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Haleluya. Oh, haleluya. Sikaramaya ramaya 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 ramase. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap Tuhan. syukur buat pagi hari ini, buat kesempatan lagi untuk kami bisa memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kami Ya, naikkan ya Yesus. Tuhan pujian penyembahan kami ke Amin, hadapan-Mu. Tuhan. Mari Tuhan, biar setiap puji-pujian yang kami naikkan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang bertahta ya Tuhan atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang bawa kami terus mendekat kepadamu ya Ya, Tuhan. Yesus. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Saat kami berada dalam hadirat-Mu, ada kekuatan baru mengalir dalam hidup Amin, kami ya Tuhan. Tuhan. Amin. Pengharapan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, Kami Yesus. mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami mau terus ikut dalam rencana-Mu yang indah ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan untuk kami boleh terus melangkah bersama dengan Engkau dalam setiap apapun yang kami hadapi, dalam Ya, setiap Yesus. kesulitan yang kami hadapi ya Tuhan, pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup kami. Kami mau Ya, serahkan ke Yesus. dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amin, Tuhan yang Tuhan. tolong biar kami punya iman yang terus berpegang teguh padamu ya Tuhan. Ya, Kami Yesus. percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami semuanya untuk mendatangkan kebaikan ya Tuhan buat kami semua Tuhan. Ya, Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau siapkan hati kami biar Engkau yang berbicara lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Ya, Tuhan Biar setiap Yesus. benih-benih firman yang ditaburkan ini boleh berbicara dalam hidup kami masing-masing. Amin, Kami siap Tuhan. dibentuk ya Tuhan. Kami mau semakin bertumbuh di dalam Engkau. Mari Roh Kudus, Engkau yang celikkan mata hati kami. Supaya waktu benih firman-Mu ini diberitakan boleh bertumbuh, Ya, berbuah-buah ya Tuhan dalam hati kami masing-masing. Amin, Terima Tuhan. kasih Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi mau sama-sama merenungkan firman. Kita baca lebih dulu sama-sama saudara dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Judul untuk renungan pagi ini adalah Mujizat Kaleb. Artinya mujizat yang dialami Kaleb saudara ya. Bagaimana dia mengalami kekuatan ilahi yang tidak mengalami penyusutan. Mari kita sama-sama baca dua ayat ini. 1, 2, 3. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang baru saja kita baca ini betul-betul terjadi, saudara ya. Dan ini tentu luar biasa sekali. Ketika seseorang berumur 40 dan orang itu berumur 85, saudara tentu seharusnya kekuatannya itu berkurang dengan sangat signifikan, saudara ya. Karena apa? 45 tahun berlalu. Tetapi apa yang terjadi dengan Kaleb? Rupa-rupanya Kaleb ini mengalami yang namanya mujizat kekuatan, saudara ya. Sehingga dia bisa betul-betul mengatakan, aku masih sama kuat
seperti pada waktu aku disuruh Musa. Dan kalau kita lihat saudara, ternyata memang betul Kaleb ini mengalami penggenapan janji Tuhan. Hidup Kaleb menggenapi firman Tuhan. Dia betul-betul masuk ke tanah perjanjian dan dia betul-betul menerima apa yang dijanjikan Tuhan melalui Musa. Dia akhirnya menerima, saudara ya. Dan kemudian dalam ayat yang ke-12 dikatakan, oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Amin. Luar biasa sekali saudara ya. Usia 85 tahun, naik ke atas gunung, merebut kota, mengalahkan musuh, mengalami penggenapan janji Tuhan. Dan ini bukan hanya sekedar menjadi sejarah saudara, tetapi ini juga ditulis untuk menjadi iman kita saudara ya. Bahwa ketika kita menggenapi firman-Nya Tuhan, Tuhan itu akan menyediakan kekuatan. Untuk apa? Untuk kita melihat janji-janji Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan di ayat-ayat ini dikatakan saudara, bagaimana kunci untuk menerima kekuatan yang luar biasa ini. Di sini dikatakan Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Sepenuh hati ini artinya apa saudara ya? Dalam konteksnya Kaleb ini saudara, dalam ayat yang ke-7 di sana dikatakan, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Kaleb ini mengasihi Tuhan dan dia percaya kepada firman-Nya Tuhan, kepada janji-janjinya Tuhan, itu dengan segenap hatinya. Sehingga orang yang sepenuh hati ini ternyata dikatakan juga dia orang yang jujur saudara. Artinya apa? Tidak berlaku munafik. Dalam terjemahan lama mungkin lebih jelas dikatakan begini, aku pun membawa balik kabar kepadanya setuju dengan perasaan hatiku. Jadi saat Kaleb ini memberitahu kepada Musa, ada tanah perjanjian yang begitu luar biasa, kita pasti bisa mengalahkannya. Karena memang hatinya betul-betul sebulat penuh itu percaya kalau Tuhan berjanji, pasti Tuhan juga akan bisa memberikan. Meskipun di situ ada raksasa, ada musuh yang begitu berat dan sulit, tetapi kan Tuhan sudah berjanji. Berarti Tuhan yang berjanji, ya Tuhan sanggup menolong kita. Dia percaya dengan sepenuh-penuh hatinya. Sebab itu dia berkata, kita pasti akan bisa mengalahkannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia betul-betul mengalami apa yang diucapkan melalui mulutnya. Kata-kata iman itu betul-betul terjadi. Saudara, mari biar kita semua juga sama-sama belajar. Jangan takut. Ada kekuatan yang luar biasa. Meskipun mungkin seakan-akan kita menanti janji Tuhan begitu lama. Seperti Kaleb ini saudara, menghabiskan waktu 45 tahun untuk menanti janjinya Tuhan digenapkan. Tetapi akhirnya betul-betul digenapkan. Dan selagi menanti itu, kekuatannya ternyata tidak menyusut. Kalau saudara dan saya, kita mau terus menanti-nantikan Tuhan. Firman juga berkata, mereka yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatannya itu terus dibaharui, selalu baru saudara ya. Katakan dalam Yesaya 40 ayat 31. Ada satu contoh yang lain lagi di Alkitab saudara. Bagaimana juga ada orang yang menanti-nantikan janjinya Tuhan. Dan dia juga mendapat kekuatan yang luar biasa. Saudara, kita menjelang kepada momen Natal saudara ya. Dan biasanya dalam momen Natal kita juga mengingat satu tokoh yang namanya Simeon. Dikatakan di Alkitab begini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Perhatikan bagian ini. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ini janji yang diberikan kepada Simeon. Apa yang terjadi saudara? Ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus
Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon mendapat janjinya Tuhan. Dia akan melihat Mesias, tetapi usianya semakin bertambah, saudara. Dia semakin bertambah tua, saudara ya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata memang firman betul-betul digenapkan. Dia mendapat kekuatan, sekalipun tua, suntuk umur, lanjut usia, saudara. Tetapi dia tidak kunjung mati, saudara ya. Dikatakan ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Hasilnya ternyata dia betul-betul melihat Mesias. Saudara, inilah kekuatan yang tidak mengalami penyusutan itu, yaitu ketika kita tetap hidup dan tetap kuat di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan terus mencurahkan kekuatan surga itu dalam kehidupan kita, saudara ya. Sehingga saat kita menanti-nantikan janjinya Tuhan, kita terus mendapat kekuatan yang baru sampai firman-Nya itu digenapkan. Seolah-olah mungkin orang dunia berkata, sudah tidak mungkin, sudah berhentilah berharap, sudah putus asa saja dan yang lainnya. Tetapi firman berkata, firman ya dan amin, dan kita pegang janjinya firman Tuhan, saudara ya. Dalam Mazmur 84 dikatakan begini, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah di sini bukan berarti pergi ke kuburan, saudara, tetapi ziarah itu artinya pergi berjalan ke bait Allah, saudara ya. Orang yang mau terus berjalan menuju bait Allah, naik ke Bukit Sion, saudara, orang itu akan mendapatkan kekuatan. Dikatakan dalam ayat 7, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Bayangkan saudara, mereka yang terus berjalan menuju Bukit Sion, menuju kepada rumah Allah, makin hari justru makin kuat. Sekalipun jasmani, fisik makin menurun, tetapi kualitas manusia rohani, kekuatan ilahi terus makin meningkat. Haleluya. Sebagai ayat penutup saudara, mari kita sama-sama baca dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama, kita aminkan, dan kita mau sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Ada kekuatan ilahi untuk mengalami penggenapan janji-janji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya seperti apa yang dialami Kaleb, demikian pun juga bisa kami alami Tuhan. Kekuatan yang tidak pernah menyusut. Kami percaya Tuhan firman-Mu digenapkan dalam kehidupan kami. Apapun yang Engkau janjikan dalam kehidupan kami percaya Tuhan kami akan menikmatinya. Kami akan mengalaminya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan pagi ini, meteraikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus berbicara, Engkau yang terus bekerja, mengingatkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami terus ingat Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Amin. Kami terus kuat di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Dan pagi ini Tuhan, lagi kami mau sama-sama menyatukan hati kami untuk bersyafaat. Tuhan, tolong setiap kami. Beri kami hati seperti hati-Mu. Biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, pagi ini lagi kami Tuhan mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu dengan penuh iman. Kita mau sama-sama berdoa. Juga kalau saudara mungkin tahu ada yang sedang terbaring sakit, baik di rumah, mungkin di rumah sakit, mari doakan dengan penuh iman. Kita mau sama-sama satu dalam doa. Tuhan, kami mau sama-sama satukan hati kami pagi ini. Kita juga sama-sama berdoa buat Bapak Nathanael Tantra yang sedang sakit, supaya Tuhan tolong, Tuhan kuatkan. Kami berdoa Tuhan, berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami percaya Tuhan,
bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan sakit penyakit kami. Setiap penyakit apapun namanya, penyakit baru, penyakit lama, penyakit menahun, apapun itu Tuhan. Pagi ini kami mau perkatakan dengan iman. Kami mau satukan hati kami sama-sama. Kami mau berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan ini dengan iman. Kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Mujizat-Mu terjadi pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa biar dengan kekuatan kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pagi ini. Teringat buat saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaannya, yang sedang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik, yang sedang bergumul dalam keuangannya, dalam bisnis usaha yang sedang dikerjakan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat mereka yang sedang membutuhkan visa, yang sedang mengurus surat-surat penting yang diperlukan. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang sedang merindukan memiliki anak, yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya, dan apapun yang sedang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan, pagi ini kami mau sama-sama satukan hati kami. Kami mau berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami semua dalam pengharapan. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat pertolongan-Mu yang ajaib dan indah tepat pada waktu-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kami percaya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pagi ini buat setiap keluarga, rumah tangga, pernikahan kami semua anak-anak-Mu. Kami memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Tuhan, kami mau sama-sama berdoa pagi ini. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau yang tolong. Biar kasih yang dari surga melimpah-limpah. Pengampunan melimpah. Kata-kata yang penuh hikmat, penuh anugerah melimpah. Dan biar itu mulai dari kami lebih dulu. Pakai setiap kami ya Tuhan. Jadi pemersatu, jadi pembawa damai di tengah keluarga kami masing-masing. Segala perseteruan, percekcokan, Tuhan segala pertengkaran, Tuhan perselisihan, Tuhan segala persaingan yang tidak baik Tuhan, dan apapun juga yang bisa memecah belah keluarga, kami mau sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang bertahta, kasih Kristus yang melimpah atas setiap keluarga kami semua. Segala pekerjaan iblis kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa buat gereja-Mu, setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau terus tertanam dengan betul. Kami mau terus setia beribadah, terus setia melayani Engkau. Tuhan berkati gereja-Mu, berkati pemimpin-pemimpin di gereja, gembala sidang, hamba-hamba-Mu yang melayani, juga setiap kami jemaat-Mu, biar kami semua boleh terus bersatu hati, bergandengan tangan, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, menyelesaikan amanat agung-Mu. Kami berdoa Tuhan, buat setiap undangan-undangan Natal yang akan dibagikan, setiap jiwa-jiwa yang akan diundang, yang akan dikontak, yang akan diajak, kami berdoa Tuhan, beri kami kuasa untuk memenangkan jiwa-jiwa. Beri kami hati seperti hati-Mu, mata seperti mata-Mu, tangan seperti tangan-Mu, dan kaki seperti kaki-Mu untuk terus melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindukan Tuhan, biar lebih banyak lagi jiwa-jiwa mengenal akan Engkau, datang kepada Engkau, percaya menerima Engkau sebagai juru selamat dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah lekas-lekas ya Tuhan, kami rindukan kedatangan-Mu. Maranatha. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami mengucap syukur. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap tugas-tugas kami, pekerjaan kami, sekolah, kuliah anak-anak kami yang sedang menyelesaikan tugas-tugas akhir, yang sedang menghadapi ujian, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan yang sertai setiap keputusan yang harus diambil hari-hari ini. Mari Tuhan Engkau yang juga pimpin kami semua. Ya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa,
anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas saudara dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam doa malam sebentar lewat Zoom, juga doa pagi kembali besok lewat YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.